Saudara, sengketa gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Kota Solo berlanjut ke proses mediasi. Nantinya mediasi akan dipimpin hakim mediator yang telah ditetapkan pengadilan. PN Kota Solo telah menetapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Solo, Adi Sulistiono, sebagai hakim mediator perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Humas Pengadilan Negeri Bambang Arianto menegaskan, mediator akan hadir sesuai dengan perintah pengadilan. Mediasi akan berjalan dengan tenggat waktu 30 hari, saudara. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Saya ingin menjelaskan bahwa pertanyaan besar yang harus dijawab untuk nanti di persidangan itu adalah saya memberi catatan paling tidak ada 5. Pertama adalah yang memang selama ini harus dijawab di publik, apakah benar Jokowi itu punya ijazah? Nanti Pak Jimmy nanti akan menjawab, apakah benar Jokowi punya ijazah? Karena kalau dia punya ijazah, mereka hanya selalu berdalih akan menyerahkan di persidangan. Sudah terlalu banyak persidangan dilakukan dan mereka tidak pernah ada. Hari ini kami menantang sebenarnya Jokowi, tidak perlulah keliling ke Indonesia, tapi datang ke PTW menyatakan bahwa ini loh ijazah itu kalau memang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun itu ada, apakah betul yang diklaim itu ada betul ijazahnya Jokowi? Karena banyak juga yang berseliweran bahwa ternyata itu bukan ijazahnya, gitu ya. Tapi sekali lagi itu kan dugaan-dugaan, gitu ya. Yang ketiga, kalaupun itu ada, pertanyaan yang ketiga itu adalah, apakah itu benar asli? Teman-teman perlu pahami bahwa, perlu ketahui gitu ya, informasi ini. Sejak tahun 2000 dan puncaknya di tahun 2014, itu ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Dan yang banyak dicatut namanya itu adalah universitas, salah satunya adalah UGM. Yang menarik adalah, pada saat itu sudah menjabat sebagai Presiden Joko Widodo. Ada Satgas Mafia Ijazah Palsu, ada surat edaran untuk penertiban ijazah palsu, tapi yang ditertibkan adalah 2 menteri yang getol memberantas ijazah palsu. Itu kan di situ posisi yang menjadi anomali-anomali gitu ya. Yang ketiga adalah persoalan yang paling mendasar kalau dia ijazahnya palsu, kalau dia ijazahnya asli, kalau dia ijazahnya ada dan asli. Pertanyaan ketiga adalah apakah itu diperoleh secara sah? Disinilah kepentingannya UGM. Fakta persidangan, saya mereview beliau ya, untuk semua kita sama-sama ingat, fakta persidangan di KIP ada banyak anomali. Yang harus dijawab adalah oleh UGM, apakah itu diperoleh secara benar atau tidak, karena ada beberapa proses yang tidak dilakukan gitu ya, yang tidak diketahui. Misalnya kita tidak pernah mendapatkan data berkaitan soal KKN, jumlah SKS-nya kita tidak pernah dapat. Yang ada adalah daftar nilai gitu ya, informasi nilai tapi daftar nilai tidak ada, itu yang kita ini. Dan yang terakhir berkaitan soal yang berkaitan adalah di soal pencalonan itu adalah berkaitan di soal di KPU. UGM harus menjawab di dalam adalah berkaitan soal apakah betul UGM menyatakan memberikan yang namanya pengesahan gitu ya terhadap ijazah. Karena ada banyak di situ yang tidak sesuai. Termasuk soal kesesuaian data, karena ada banyak yang ketidaksesuaian. Terutama di soal data menyebut jurusan teknologi perkayuan. Satu, motif ingin mengulur waktu ya, dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya, nanti sidang-sidang di UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan tadi disinggung. Jokowi ini secara politis ya, menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor 1 di BRIN, sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung, dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Tetapi untuk satu hal yang sudah berlarut-larut 3 tahun, menunjukkan ijazah secara terbuka untuk bersedia di forensik, dia tidak mau. Jadi dia memilih
melampiaskan syahwat politiknya ketimbang syahwat ketimbang kewajiban menjadi warga negara, pejabat publik yang baik. Ketika dipertanyakan dokumen paling penting, ijazahnya, dia tidak mau. Di kalangan termo ada pertanyaan, Jokowi tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Betul kalau kalian termul yang orang biasa. Tapi pejabat publik ketika dipertanyakan itu harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau dibandingkan Megawati tidak pernah dipertanyakan, Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazah. Loh, nah mereka tidak mengklaim S1. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai lulusan universitas ternama. Mereka hanya menggunakan ijazah SMA. Jadi nggak ada soal dibandingkan itu. Nah, itu tadi dugaan kami, motivasinya memang ingin mengubur. Di sidang ini kami ingin memastikan nanti Majelis Hakim PT UN membaca seluruh keberatan kami yang intinya ada dua, yaitu soal kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Leoni. Bahwa putusan KIP untuk sengketa nomor 055/10 KIP tahun 2025 itu sudah ingkrah tanggal 13 April 2026. Sementara UGM memasukkan gugatan keberatan ke petun itu sudah lewat tanggal 14, baru sampai ke kami tanggal 15 April. Jadi ini udah ingkrah. Lalu saya sebagai akademisi hanya menghimbau untuk UGM, untuk rektorat yang bertanggung jawab. Dr. Tifa ungkap sidang kasus ijazah Jokowi bisa berlangsung selama 25 tahun. Babak akhir pelimpahan berkas perkara kasus dugaan penyebaran berita bohong atau fitnah terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo membuat salah satu tersangka utama yang juga dikenal sebagai Dr. Tifa dan penulis, yakni Dr. Tifa alias Dr. Tifa melontarkan gertakan tajam. Dr. Tifa membeberkan perhitungan matematis versinya mengenai durasi sidang yang dianggap akan mempanggung serangan balik bagi para aktivis yang merasa dikriminalisasi.